Dia mati di kayu salib. Dia bilang sudah. Dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dari surga dia menawarkan hidup kekal yang cuma-cuma. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is free. Tuhan tahu kita ini bukan apa-apa. Orang-orang pekabaran Injil yang begini. Ada orang singgah di rumah, dong melewat pikupan dan jalan kaki saudara sore. Sampai di Noel Baki sini sudah larut malam. Cek ada rumah pendeta di sini dong singgah pi begini kau mau makan. Tapi ibu pendeta lihat, woi, telur hanya 10, padahal dong ada 15 orang. Daripada kalau kasih satu-satu, maka yang 5 tidak dapat. Maka ibu rencana bikin telur apa lagi? Dadah. Dari luar pertama taruh cepat-cepat aman, kedua aman, ketiga aman, keempat aman, sampai ke-9 aman. Ternyata telur ke-10 itu busuk. Kira-kira ini adonan ini bisa dibuat untuk kasih layani ini tamu dong, kok tidak? Tidak. Kok kenapa tidak? Kan hanya satu yang busuk, yang 9 ada baik itu. Kok hanya satu yang rusak, 9 baik? Saudara lihat, satu telur yang rusak bikin rusak 9 yang lain. Anggaplah yang 45.000 yang pendeta Yandi punya itu perbuatan baik semua, amal ibadah semua, tapi ada satu yang tidak baik. Satu dosa telah meracuni seluruh perbuatan baik kita. Bisa masuk surga? Bisa. Di surga itu dia butuh yang sempurna. Orang baik banyak. Saya mau tanya, nilai yang paling baik itu berapa? Kalau ada orang dapat 99 itu baik atau tidak? Tidak baik. Kalau dapat 99 baik atau tidak? Tapi di surga kamu butuh 100. Orang baik sebanyak, tapi surga butuh yang sempurna. Mau cari di mana? Pakai cara manusia sudah tidak bisa lah. Pakai cara manusia tidak bisa. Mesti pakai cara Tuhan. Amin kok. Bagaimana cara Tuhan? Dong suka jelaskan begini. Saya mulai dari orang pekabaran Injil pun nanti aja orang kita pun. Dia bilang begini. Tuhan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Jadi Tuhan Allah, coba sebut Tuhan Allah itu maha apa saja? Maha kasih, maha murah, maha adil, maha penyayang, maha. Pokoknya semua maha itu ada di Tuhan Allah, kecuali mahasiswa yang tidak. Tuhan Allah maha kasih. Amin kok. Kadang-kadang orang salah untuk apa? Untuk apa? Memberikan penilaian terhadap Tuhan Allah yang maha kasih. Dan pikir Tuhan Allah yang maha kasih itu sama kayak kita bayi dong. Bayi itu terlalu sayang cucu. Betul kok bayi-bayi? Bayi-bayi itu kalau cucu lempar rumah, lempar orang pemangga, membela kok mampu cucu. Apalagi cucu hanya satu baru laki-laki, baru ini fama Nobel lagi. Dia pun bapak berani omong, kok langsung bisa ganti kaca. Dan pun pikir kalau Tuhan Allah maha kasih itu, woi berarti buat salah juga aman. Tapi pada saat yang sama diakui juga kalau Tuhan Allah itu maha adil. Amin kok. Kalau Tuhan Allah maha adil, berarti semua kejahatan dosa mesti dihukum. Betul kok tidak? Amin kok tidak? Tapi banyak orang itu salah untuk memahami Tuhan yang maha adil. Dia kira kalau Tuhan adil itu, Tuhan itu hanya kerja tunggu kita buat salah dihukum kita. Ada ibu-ibu ini yang iris-iris sayur di dapur, iris-iris begini, dia mengantuk kok iris kena, dia pun ibu jari terus, aduh Tuhan saya salah apa, ampun Yesus, tolong, aduh Tuhan. Wih, kalau setiap kesalahan kita iris satu kali di kita pujari, wih beta ini mungkin suka iris dari ujung kaki sampai ujung kepala. Wih, sepertinya Tuhan itu kerjaannya menghukum saja, kerjaannya menghukum saja. Jadi kita pun hidup ini hidup tertekan saja. Saudara, pertanyaan dari orang-orang penginjilan ini menarik. Bagaimana Tuhan Allah yang maha kasih, yang sayang kita dan dia tidak mau hukum kita, sekaligus dia maha adil, yang harus menghukum kejahatan dosa.
Bagaimana bisa terjadi? Ini doa. Tapi bersyukur. Syukur kepada Tuhan Allah. Kenapa? Hanya di dalam Alkitab, hanya di dalam kekristenan, kita bisa menemukan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kasih sekaligus Dia Maha Adil. Kenapa? Tuhan Allah itu Dia Maha Kasih sekaligus Maha Adil. Ada kisah orang penginjilan bilang begini. Dulu abad 19 itu ada seorang jenderal tentara di Rusia namanya Jenderal Samila. Dia anti pemerintah, dia bergerilya dari hutan-hutan lawan pemerintah. Satu saat bahan makanan dicuri orang. Anak buah lapor, kemudian kita pembahan makanan orang pencuri. Dia marah sekali. Sudah susah di hutan, makanan sedikit orang curi. Dia perintah anak buah, cari yang pencuri itu, tangkap, bawa di hadapan umum, hukum dia di situ, biar yang lain dan coba-coba ulang. Kamu jangan kembali kalau tidak bawa yang pencuri. Beberapa saat kemudian dong kembali dong, lapor komandan, yang pencuri itu kita tangkap. Oke, siap algojo, undang orang semua ke situ. Kalau sudah beres saya. Setelah beres semua dan datang lapor dia. Ternyata ketika dia pergi, dia kaget sekali karena yang pencuri adalah dia punya mama kandung sendiri. Kalau dia hukum dia punya mama kandung, ini anak baik atau tidak? Anak durhaka. Mama yang melahirkan dia, masa dia hukum? Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, dia pemimpin yang adil atau tidak? Tidak adil. Orang lain dia hukum, masa kok keluarga sendiri, mama sendiri dia tidak hukum? Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samila? Dia buka, dia punya jubah tentara yang penuh dengan lambang-lambang tentara itu. Dia buka. Dengan badan telanjang itu dia peluk dia punya mama. Dalam pelukan itu dia bisikan satu kalimat yang penting sekali. Dia omong di depan mama pun telinga bilang begini, Mama, aku mengasihi engkau. Ibu mama menangis sejadi-jadinya, dia peluk dia mama kuat-kuat. Lalu dari mulutnya sendiri dia perintah dia ke anak buah, cambuk. Anak buah mulai maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena Samila badan besar itu peluk dia mama kuat-kuat, tidak ada satupun cambukan yang kena di dia punya mama. Semuanya kena di dia punya badan. Saya mau tanya, ada kasih kok tidak? Ada keadilan kok tidak? Saudara lihat, kasih dan keadilan hanya bisa bertemu dalam sebuah pengorbanan sama-sama. Kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui sebuah pengorbanan. Lihat kawan di sebelah kau kasih tahu, pengorbanan. Saudara dengar, Tuhan Allah sayang manusia. Dia tidak mau hukum kita karena dia maha kasih. Tapi sebagai raja yang maha adil, dia harus menghukum kejahatan karena upah dosa ialah. Karena itu dia merendahkan dirinya menjadi manusia, sama seperti manusia dalam segala hal kecuali perbedaannya adalah manusia berdosa, tapi Tuhan Yesus tidak. Karena dia tidak berdosa itulah maka dia yang pantas menerima hukuman dosa. Seluruh kejahatan dosa kita ditanggungkan kepadanya. Dia mati di kayu salib, dia bilang sudah. Dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dari surga dia menawarkan hidup kekal yang cuma-cuma. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? I believe in God our Father.